Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Ada yang baru bangun tidur? Rama, seragammu mana Rama? Ada, Bu. Kenapa tidak menggunakan seragam? Untuk pertemuan berikutnya ya, kita masih menggunakan pakaian seragam sekolah ya. Baik. Ini yang hadir ada Ulan, Irfan, Rama, Lope, Petrus, Petrus Anggalaus, kemudian Petrus dengan Yapri join ya, satu perangkat ya. Oke, Heri, berarti yang belum bisa mengakses ini Vena, Tika, dan Dela ya. Tolong kalian bantu informasikan lagi kepada mereka. Tadi memang masih terkendala sinyal, semoga bisa bergabung ya. Ya, Bu. Memang posisi kita sulit untuk mendapatkan jaringan internetnya. Baik, kita memulai pembelajaran kita. Seperti biasa kita berdoa dulu ya untuk memulai kegiatan kita. Silakan hari ini karena yang masuk perempuan sendirian dulu. Silakan Ulan pimpin kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita siang hari ini. Ulan, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ajaran kami dalam Tuhan. Baik, terima kasih Ulan ya. Nah, selama masa pandemi ya kita menjalani pembelajaran daring meskipun tidak bisa setiap hari ya, kita ambil waktu-waktu tertentu karena Ibu juga tahu kesulitan kita memperoleh jaringan, kalian juga, sehingga kita hanya belajar berdasarkan kesepakatan kita ya. Nah, untuk itu Ibu tidak bosan mengingatkan untuk kalian ketika kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak, kemudian bawa hand sanitizer masing-masing ya, di tasnya atau di kantongnya ada yang hand sanitizer kecil itu bisa dibawa kemana-mana. Kemudian rajin cuci tangan. Kalau sudah keluar, ingat ke rumah, jangan langsung menyentuh makanan atau menyentuh orang-orang di rumah saat kalian selesai keluar berkontak dengan orang lain ya. Baik, seperti kebiasaan kita juga yang menanamkan rasa nasionalis kita sebagai anak bangsa Indonesia ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu. Berkibarlah benderaku. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku. Kita sudah ya menyanyikan lagu nasional ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ya. Ayo jangan ngobrol dulu ya. Kita sudah mau mulai pembelajarannya. Minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai pembelajaran hari ini, yang membahas sedikit ibaratkan kacang masih pada kulitnya ya. Nah, pada siang hari ini meskipun kita terlambat dari jam yang kita sepakati karena memang kesulitan kita pada jaringan ya. Kita akan masuk pembelajaran kita pada siang hari ini yang masih berkaitan dengan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mengidentifikasi mengenai teks editorial. Ini masih membahas mengenai editorial ya. Sekarang Ibu mau bagi layar dulu. Sudah. Ya, udah. Sudah. Ya, yang sudah melihat silakan dibaca. Sudah, Bu. Ya, Pri. Menganalisis dan merancang teks editorial. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini yang melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya yaitu menganalisis dan merancang teks editorial. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada teksnya ya, berdoa tadi sudah kita lakukan. Nah, sekarang di sini ada
pesan ya untuk kita sebelum kita belajar. Ini ada motivasi untuk kita supaya kita tambah semangat. Setelah menyanyi tadi kita sudah semangat ya, sekarang supaya tambah semangat. Silakan, siapa yang bisa membacakan ini yang terlihat jelas di layarnya untuk motivasinya? Siapa? Irfan, jelas Irfan melihat? Berdoa sebelum memulai aktivitas. Nah, itu sudah ya, tadi sudah kita lakukan. Yang ini? Enggak terlalu jelas juga, Bu. Nggak terlalu jelas ya, sebentar. Ibu perbesar dulu. Sekarang jelas belum? Jelas, Bu. Nah, silakan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oke, terima kasih ya yang sudah membacakan. Ini motivasi belajar kita pada siang hari ini, meskipun cuacanya terik ya, jangan kalah teriknya ya, jangan kalah menyengatnya semangat kita untuk belajar. Nah, pesannya adalah pendidikan adalah tiket ke masa depan ya. Jadi kalau kalian ingin memiliki masa depan, maka persiapkan dulu tiketnya dari sekarang ya. Meskipun sekarang kita tidak bisa belajar seperti biasa, di dalam kolom yang berwarna biru ini juga ada pesan untuk kita bahwa belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pandemi tidak bisa ke sekolah, kita masih banyak cara untuk belajar ya. Dengan salah satunya seperti sekarang yang meskipun pembelajaran daring ini baru-baru ini kita terapkan baru beberapa kali, semoga ini bisa menjadi media untuk kalian belajar ya. Kegiatan pembelajaran kita itu kompetensi dasarnya ada pada 3.6 ya. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, kemudian merancang teks untuk keterampilannya ya 4.6 merancang teks editorial dengan perhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini juga ada dua, ada IPIK, indikator pencapaian kompetensinya pengetahuan, kemudian ada keterampilannya. Yang pertama, ini menjelaskan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi pada 3.6.1, kemudian 3.6.2 menganalisis struktur dan kebahasaan. Sekarang, menurut pendapat kamu tentang apa gambar tersebut ya? Makanya. Ada koran, ada media televisi ya. Sekarang berdasarkan gambar ini, kan tadi ada salah satu ini, ada judulnya Merawat Bahasa Indonesia ya. Di sebelahnya Pemimpin Keberanian dan Perubahan. Nah, berdasarkan pendapatmu ya, pendapat kalian, kita ambil gambar yang pertama saja dulu. Dan gambar yang kedua apa tadi? Pemimpin Keberanian dan Perubahan. Sekarang ada 3 pertanyaan ya. Untuk melihat kemampuan awal kalian. Karena sudah garis besar sudah ya minggu lalu. Itu mengidentifikasi teks editorial. Tadi sudah dijawab, gambar itu koran ya, gambar itu media televisi yang berkaitan dengan pembelajaran kita teks editorial. Nah, berdasarkan gambar 1 ya, menurut pendapatmu bagaimana sih kita bisa merawat bahasa Indonesia? Silakan. Kita harus belajar bahasa Indonesia di dalam masyarakat. Kita harus membiasakan belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat ya. Terus ada lagi menambahkan pendapatnya. Nah, ini berkaitan dengan tadi, dengan opini ya. Ulan, ada pendapat Ulan? Sering gunakan bahasa Indonesia, Bu. Sering-sering gunakan bahasa Indonesia, oke. Mulai menyusun ya atau merancang sebuah teks editorial, karena teks editorial itu berdasarkan pendapat ya. Minggu lalu
Lalu kita lihat identifikasi strukturnya ya. Berdasarkan pendapat kalian sudah sebenarnya mengungkapkan pendapat kalian, itu bisa dijadikan sebuah teks editorial ya. Selanjutnya kita lihat lagi yang kedua, berdasarkan gambar ya, menurut pendapatmu bagaimana pemimpin keberanian dan perubahan? Nah, ini musim kampanye ya. Seperti apa sih sosok pemimpin yang ada keberanian dan perubahan ya? Menurut kalian berdasarkan opini pada koran tadi. Rama, pemimpin seperti apa yang berani dan bisa membuat perubahan? Seperti apa, Rama? Sosok pemimpin yang ada keberanian dan bisa menjawab, Bu. Pemimpin yang bisa? Kurang jelas ya? Yang bertanggung jawab, Bu. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pendapat-pendapat kalian, pemimpin yang jujur ya, mengayomi masyarakatnya. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat kalian itu sebenarnya bisa sudah kalian membuat sebuah teks editorial ya, karena editorial itu menekankan pada opini atau pendapat. Nah, sedikit kita melihat lagi ya, meskipun minggu lalu sudah supaya lebih ingat lagi, sekarang teks editorial ya. Apa itu teks editorial? Silahkan dibaca. Petrus atau Yapri ya, karena mereka punya satu piranti. Teks editorial itu apa? Bisa dibaca ini. Editorial teks yang berisi Ya. pendapat pribadi seorang terhadap sesuatu isu atau masalah Oke. aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan dengan politik. Oke, terus gantian, bikin editorial. Yapri. Ya. Bisa lanjutkan. Teks editorial atau ini rutin ada di koran atau majalah. Mengungkapkan teks ini dilengkapi dengan bukti atau fakta maupun alasan yang logis supaya pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Oke, terima kasih Yapri. Sekarang untuk strukturnya supaya lebih ingat lagi ya strukturnya. Petrus Anggalaus. Ini sudah minggu lalu ya, tapi tidak apa-apa supaya lebih ingat lagi. Atau Ulan ya, ini Ulan, ada Ulan perempuan di sini satu-satunya. Strukturnya Lan. Terdiri dari ada apa saja Lan strukturnya? Sudah ya minggu lalu, tapi kita mengingat lagi ya supaya kita lebih memahami mengenai teks ini. Strukturnya Lan? Itu pernyataan pendapat atau tesis. Oke. 2 argumentasi. Ya. 3 pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Oke, reiteration ya. Baik, terima kasih untuk Petrus Anggalaus, untuk Yapri, dengan Petrus tadi ya, karena ada 2 Petrus di sini. Jadi teks editorial sudah kita pelajari minggu lalu dan kita dalami lagi pada hari ini. Itu merupakan teks yang berisi pendapat pribadi ya. Makanya tadi kalian bisa lihat pada bisa di media televisi ya, bisa di koran atau majalah, katanya rutin di sini ya. Tapi selain dia berupa opini, dia juga harus memasukkan fakta atau alasan logis ya, supaya pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Apa yang ada di sini ini, istilah-istilah di sini pada lembar bahan ajar kalian ya, itu ada. Nah, nanti kalian pelajari pada lembar bahan ajar ya. Sebentar, Ibu lihat dulu. Nanti Ibu share lagi ya. Ibu juga bagikan di WA ya, nanti bisa kalian buka, kalian pelajari.
setelah kita log out pada saat kalian melakukan aktivitas diskusi kelompok nanti ya. Baik, sudah tampak pada layar kalian? Tampak pada layar kalian? Tampak, Bu. Nah, sudah tampak untuk bahan ajarnya? Ini mulai dari pengertiannya, fungsinya itu bisa kalian baca. Tadi kita masuk pada, nah ini dia ya, kaidah kebahasaan. Karena struktur tadi sudah, sekarang kaidah kebahasaan. Nah, Sudah ini tampak, ada Bu. keterangannya. Tinggal kata kita, Mak. Nah ini ya, jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini tadi terdiri dari unsur kebahasaannya kan Jelas ada aja, Bu. adverbia ya. Adverbia itu apa? Ada di sini. Kemudian konjungsi itu apa? Juga ada di sini. Verba material juga ada. Nanti silahkan Jelas, kalian Bu. baca Jelas, Bu. ya pada Sudah, bahan Bu. ajar Bu. yang Ibu bagikan. Sudah. Oke. Kebahasaannya yang lain kalian pelajari Jelas, Bu. sendiri. Karena kegiatan kita hari ini adalah menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian sudah sampai pada penugasan atau latihan ya. Di sini kalian secara berkelompok ya untuk tugasnya. Kita baca secara berkelompok, bacalah dengan teliti lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Kemudian ikuti ya langkah kerjanya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di WhatsApp. Oke. Baik. Berkaitan dengan tugasnya ya, berkaitan dengan tugas kalian yang mau kalian kerjakan, sebelumnya Ibu bagi dulu kalian dalam beberapa kelompok. Karena ini ada yang satu piranti untuk 2 orang ya, jadi otomatis nanti akan bergabung dalam satu kelompok. Di sini ada Dela dengan Ulan, terpaksa yang perempuan hari ini karena cuma mereka yang bisa bergabung. Mereka akan jadi satu kelompok nanti dengan satu kelompok dengan Petrus Anggalaus ya. Ini yang gabung juga Petrus dengan Yapri. Nanti gabung dengan Irfan ya. Kolai, jangan kolai. Ayo. Kolai. Irfan bergabung dengan Petrus dengan Yapri. Ayo, Irfan dengarkan Ibu? Bisa mendengarkan? Jelas? Irfan gabung dengan Petrus dengan Yapri ya. Heri nanti bisa gabung dengan Rama dengan Lope. Ya, Bu. Jadi bergabung Rama Lope. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. apa tugasnya? Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan lagi di layar. Ini juga sudah Ibu bagikan. Sudah terlihat? Bisa dilihat di layar? Bisa dilihat di layar? Ini ada yang nge-tweet ya suaranya? Ya, Bu. Di daerah siapa ini yang ribut suaranya? Bisa dimatikan dulu mikrofonnya? Matikan dulu mikrofonnya supaya kalian bisa mendengarkan pengarahan untuk penugasannya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada waktu kalian untuk menanyakan. Sekarang kalian lihat ya di layar dan juga LKPD yang sudah Ibu bagikan itu sama isinya. Ini hanya Ibu berikan pengarahan supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya, karena ini tugas kelompok maka penilaiannya kelompok dan juga pasti harus ada kerjasama di sini ya. Nah sekarang karena LKPD kalian yang akan kalian kerjakan seperti apa tugasannya. Yang pertama, nah kalau kalian mau mengerjakan semua aktivitas jangan lupa berdoa ya. Kemudian bacalah materi terkait teks editorial, gunakan kamus bahasa Indonesia ya supaya kalian tidak salah untuk memaknai kata ya. Kemudian untuk melihat kata-kata yang baku atau tidak ya. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan. Nah, artinya tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Kemudian kalau sudah berdiskusi melalui WhatsApp, Ibu minta bukti screenshot diskusinya. Silahkan berdiskusi dan buat kelompok
untuk kelompok kalian sendiri secara mandiri. Kemudian untuk orangnya, karena tidak hadir semua di sini, hanya 3 orang ya. Karena tidak hadir semua yang sudah dibagi tadi. Nah, petunjuknya pertama bergabung dan kelompok. Kemudian bila sudah bergabung, kirimkan emoticon ya, supaya ibu tahu kalian sudah bergabung dengan temannya meskipun tidak di satu tempat. Kemudian kerjakan secara berkelompok. Jadi dengan pembagian tugas yang sama, jangan ada yang tidak bekerja ya, karena ini kerja kelompok. Nah, untuk penugasannya ada pertanyaan? Silakan dibuka lagi ya. Untuk mic-nya. Tugasnya mengerti? Ada yang tidak paham? Bisa mengerti? Karena setelah ini ya, Ibu beri waktu kalian 45 menit untuk berdiskusi, kita log out. Jadi kalau misalnya ada yang terkendala, kalian bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp ya. Paham tugasnya? Ngerti, Bu. Mengerti, baik. Silahkan kalian bergabung ya. Paham, Bu. Mulai bersiap, silahkan diteliti dulu bahan ajar dengan LKPD yang sudah tersedia. Bekerjalah dengan maksimal ya. Dan juga kerjasamanya harus baik. Mau cepat, berarti kalian harus bekerja berbagi dan saling berdiskusi. Baik, untuk selanjutnya silahkan kita log out dulu ya. Selamat bekerja. Nah, baik, selamat berjumpa kembali anak-anak. Tugas-tugas kalian Ibu lihat sudah dikumpulkan ya, hanya saja belum terlalu lengkap. Silahkan dulu presentasi. Yang pertama untuk kelompok 1 ya, Heri. Dengan siapa membagi layar ya. Baik, silakan. Di sini ada yang kamu kumpulkan, ada 1. Sisanya silakan kamu bacakan dulu, Heri. Bacakan untuk nomor 1, nomor 2. Nanti nomor 2 itu ada lanjutannya yang di sini nanti Ibu bagikan ya. Ibu bantu bagikan. Silakan, Heri, bacakan hasil analisisnya. Ya, Bu. Yang lain bisa mendengarkan, bisa menanggapi ya, kelompok lain. Silakan, Heri. Oke. Hasil dari kelompok kami. Nomor 1, jelaskan pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang berisi editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Oke, terus? Lalu, nomor 2. Jelaskan struktur teks editorial. Oke, apa strukturnya? Jelaskan. Pernyataan pendapat atau tesis. Banyak. Oke. 3. Jelaskan aspek kebahasaan teks editorial. Oke. Yang pertama, adverbial, yakni ditunjukkan agar pembaca mengerti teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Adverbial relatif, kata yang bisa Terus? besar waktu, jarang, dan lainnya. Konjungsi contohnya bahkan. Verba relasional. Intensitas. Pengertian A adalah pengertian B. Oke. Verba material, yakni verba menunjukkan
perbuatan fisik, prinsipnya. Verba mental yaitu verba yang menggunakan persepsi, misalnya melihat, merasa. Suka, khawatir, konjungsi, berpikir. Verba mental terdapat partisipasi pengindra. Oke, baik untuk struktur untuk nomor 4 ya, ada juga di layar ini. Silakan dibacakan Heri untuk pernyataan tesisnya di paragraf keberapa ya, argumentasinya paragraf keberapa, untuk kalimatnya ini sudah ada Ibu lihat di sini. Silakan dibaca Heri. Strukturnya dari yang soal nomor 4 yang di layar ini. Kamu hanya membacakan paragraf keberapa, seperti itu saja ya. Jadi, ya, baik ya. Sepertinya jaringan Heri bermasalah. Jadi ini tugas untuk dari kelompok 1. Kelompok yang lain ada tanggapan untuk tugas atau ada yang berbeda dari yang kelompok 1 buat? Kelompok yang lain, Dela, Ulan, ada tanggapan? Yapri, Petrus? Kami beda Bu dengan kelompok 1 dengan 2 bagian bagian analisis strukturnya, teks editorialnya kami beda Bu dengan mereka. Baik, nah, nanti silakan presentasi setelah ini ya. Baik, setelah Baik, Ibu lihat, kami akan ya sebentar ya. Setelah Ibu lihat hasil analisis dari kelompok Heri, sudah cukup bagus tapi masih kurang lengkap ya Heri ya. Nanti diperbaiki lagi, dilengkapi lagi. Selanjutnya kelompok berikutnya Ulan, Dela, ya. Silakan. Tak menang. Lak mulai nih. kalimatnya ialah pemerintahan harus berusaha lebih keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan pembelajaran daring. Oke, terus apa lagi? Sedangkan Unsur kebahasaannya ya. Silahkan. suku kebahasaannya menurut kami yang pertama adalah suku kebahasaan ada terdapat 5 kosakata. Yang pertama, adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks. Contohnya ialah selalu, biasanya, sebesar. Sedangkan konjungsi merupakan kata penghubung. Contohnya ditemukan dari paragraf yang kelima. Yang kami ambil adalah akan menimbulkan. Oke, terus Sedangkan verba ratio merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Contohnya yang dapat kami ambil dari kalimat ialah memenuhi, mengizinkan, atau memberikan. Terus bagian yang terakhir ialah verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi yang dapat kami ambil dari kalimat, yaitu contohnya dilaksanakan dengan hati-hati bisa menjadi malapetaka. Oke, terima Sekian, kasih. Bu. Ya, terima kasih. Bisa di stop screen-nya ya. Untuk kelompok Dela, baik, semua sudah melakukan presentasi ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas. Baik, kita berikan aplaus dulu ya untuk kita semua karena kita sudah mengerjakan tugas kita dengan baik meskipun belum sepenuhnya sempurna ya. Nah, sekarang sebagai pembuktian ya, apakah tugas kalian tadi sudah sesuai dengan harapan atau belum, sudah tercapai atau belum? Baik. Nah, ini kunci jawabannya. Untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua kelompok Ibu lihat sudah menjawab dengan baik ya.
sudah selesai untuk itu ya. Kemudian pada bagian nomor 4 ya. Ibu lihat dari untuk analisisnya kelompok 1 ya, kelompok mereka Heri itu sudah sesuai ya untuk posisinya. Untuk kelompok Dela juga tadi sudah sesuai ya untuk struktur. Nah, yang bermasalah ini ternyata banyak di bagian kebahasaan ya. Ibu lihat Heri dan kawan-kawan, kemudian Angga Laus ya dan kawan-kawan hanya mendapatkan sedikit mengenai unsur kebahasaannya. Sementara unsur kebahasaan di sini banyak ya. Nah, ini ya misalkan kata kejam material. Nah, tadi Dela dengan Ulan ya, kelompok Dela Ulan itu Ibu lihat kurang ya di kebahasaannya, nanti dipelajari lagi. Untuk kunci jawabannya nanti Ibu kirimkan ya. Tapi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, untuk berikutnya selain menganalisis ya kalian juga membuat teks ya, buat teks editorial. Ibu lihat tadi kelompok Ulan Dela sudah bisa membuat, hanya kurang rapi ya. Jadi untuk analisis ya, Ibu lihat sudah cukup bagus. Kalau strukturnya hanya lebih kalian perlu mendalami mengenai kebahasaannya ya. Jadi nanti untuk kebahasaan tolong dipelajari lagi dan akan ada tugas tambahannya karena belum kurang ya seperti itu dalam kebahasaannya. Tetapi kalau secara keseluruhan karena bobot soal itu ada 5 dan 3 sampai 4 itu sudah terselesaikan, artinya kalian sudah tuntas ya. Hanya perlu mendalami mengenai unsur kebahasaannya. Nah, cari lagi referensi ya. Untuk unsur kebahasaan dipelajari lagi. Kemudian untuk teks editorial yang sudah kalian buat, yang sudah kalian produksi, yang sudah kalian rancang, yang sudah kalian kumpulkan itu, Ibu lihat penulisannya masih kurang rapi ya. Karena itu juga ada penilaiannya. Jadi Ibu berikan kalian kesempatannya, boleh sampai nanti malam kalian bisa mengirimkan, atau yang harus pulang tidak punya sinyal, besok pagi bisa dikirimkan ya. Kapan kalian, pokoknya paling lambat besok lah. Diperbaiki, disusun rapi-rapi, baru Ibu ambil penilaian keterampilan. Selesai ya. Kalian sudah memahami mengenai teks editorial itu apa, kemudian strukturnya, hanya kebahasannya perlu didalami ya. Untuk kebahasaan, jangan lupa kebahasannya dipelajari lagi, didalami lagi. Nanti Ibu akan berikan beberapa tugas ya di WhatsApp untuk kebahasaannya supaya kalian lebih mendalami. Dan kunci jawaban tadi akan Ibu kirimkan juga supaya kalian tahu bagian mana tugas kalian yang masih keliru ya. Kemudian karena pembelajaran kita sudah selesai ya, Ibu juga sampaikan ya untuk yang berada pada desa yang tidak terlalu jauh dengan teman-teman kalian yang tidak hadir ya, apapun kendala mereka, tolong informasikan nanti kalau mereka bisa mengaktifkan WhatsApp, mereka juga dapat tugas yang sama dengan kalian ya. Itu akan dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Nah, sekarang sampai di sini setelah kita belajar ya, ini pembelajaran daring kita yang keberapa kalinya seperti itu ya, tidak terlalu baru 3 kali kita melaksanakan pelajaran daringnya. Nah, untuk teks editorial sendiri, apa yang menjadi kendala kalian masih untuk pembelajaran kita, kemudian untuk materi kita, apa yang menjadi kendala dan apa manfaatnya ya, kita melakukan refleksi dulu. Bagaimana? Ini kenapa Petrus Angga Laus ini sepertinya pusing sekali ya? Apa kendalanya Petrus Angga Laus? Wah, gangguan Bu. Gangguan ya? Sering gangguan sinyal ya. Terus manfaatnya seperti apa? Selain sinyal, apa lagi kendalanya? Tadi masalahnya di teks kebahasaan ya. Sulit menentukan ya?
Apa yang menjadi kendala? Ya. Kemudian tadi ada yang bilang waktu di WhatsApp-nya terlalu singkat, ya. Waktunya terlalu cepat untuk menganalisis. Ya, baik ya. Apa manfaatnya sekarang kalau sudah kalian mengungkapkan kendala? Sekarang manfaatnya apa? Manfaatnya kita belajar teks editorial. Apa manfaatnya? Dapat membedakan. Apa? Stella. Dapat membedakan dari berita-berita dan penegasan-penegasan ulang yang menyertakan penegasannya, Bu. Manfaatnya ya. Kenapa kita belajar teks editorial? Ada lagi yang lain? Manfaatnya? Kalian tadi kan sudah menulis. Ayo, manfaatnya menambah apa? Yapri, Petrus, apa lagi manfaatnya? Nambah wawasan, Bu. Menambah wawasan, benar ya. Teks editorial ini juga nanti membantu kalian, siapa tahu ada yang mau jadi jurnalis ya. Jadi editor di televisi, di media majalah, koran ya. Memahami mengenai teks editorial ini penting untuk kalian belajar menulis. Karena apa? Opini itu sangat berpengaruh ya kepada orang lain. Ketika kalian mampu meyakinkan orang mengenai pendapat kalian, kalian itu bisa berpengaruh kepada orang banyak ya. Ketika orang beropini bahwa presiden ini seperti ini, presiden ini korupsi dan sebagainya ya, maka akan berpengaruh besar ketika orang itu mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik ya, dengan meyakinkan, kemudian disertai dengan data-data ya. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita. Apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Rama, ini buka mic-nya, ada pertanyaan Rama? Ya, ada pertanyaan tidak? Enggak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, berarti sudah paham ya. Nanti tolong didalami lagi untuk Ada. bahasaannya. Oke. Baik, karena kita tadi sudah memulai kegiatan kita dan berdoa, kita sama-sama Ya. mengakhiri dengan berdoa. Silakan Rama. Rama. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami ingin pulang ke tempat kami masing-masing. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Amin. Pembelajaran Sudah, Bu. kita berakhir ya. Selamat sore ya. Sekarang sudah mulai sore. Salam SMK bisa, SMK hebat. Sampai bertemu lagi. Selamat sore.